Oke, terima kasih Keisha. Saya mungkin udah ke 300 kali datang ke Lombok. Biasanya ngajar dan naik gunung itu. Sesekali saya menangkap semacam kesan bahwa ada upaya dari teman-teman muda di Lombok untuk mengaktifkan pembicaraan yang basisnya adalah prediksi mereka menjadi apa nanti di 2045 yang biasa disebut oleh Pak Presiden Jokowi sebagai tahun emas itu. Selalu kita ingin mungkin kita ingin lihat sebetulnya apa potensinya Lombok Utara, Junto Provinsi NTB ini, Junto Indonesia, Junto Asia Tenggara, Junto Asia Pasifik, Junto planet. Jadi kalau kita bicara tentang harapan generasi, itu bukan sekedar harapan generasi untuk Lombok Utara, tetapi harapan generasi untuk memelihara planet ini. Nggak ada lagi batas bangsa di sini. Jadi kalau misalnya saya tahu ini ada lagi zaman kampanye ini segala macam itu. Kalau kita berkampanye, kita tidak berkampanye bagi penduduk Lombok Utara, kita berkampanye pada penduduk bumi. Karena nggak ada yang disebut provinsi NTB dilihat dari planet, nggak ada. Nggak ada yang disebut NKRI harga mati dilihat dari kepentingan planet yang bakal mati kalau ecological footprintnya itu bertambah setiap hari. Jadi saya melihat bahwa Indonesia hari-hari ini ada di dalam kecemasan. Kita mengalami gangguan psikologi karena mesti menemukan beberapa fakta di mana transisi politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kelihatannya masih akan tidak mulus-mulus amat. Tuh. Siapa penyebabnya? Ya penyebabnya netizen, karena netizen mewatch semua peristiwa politik. Kalau misalnya jurnalis, mungkin dia terbatas karena nanti akan diedit oleh redakturnya tuh. Kalau di akademisi, mungkin dia akan gugup untuk mengucapkan kritik. Karena dia akan dipantau oleh rektor yang adalah diangkat oleh menteri. Tapi kalau netizen yang ngomong, siapa yang mau larang itu? Siapa yang bisa tahan? Semua isu yang ada hari-hari ini, itu diproduksi oleh netizen. Jadi, siapa sebetulnya pemimpin isu di Republik ini? Ya netizen, milenial. Partai yang tidak didaftarkan di KPU, tapi bisa mengkondisikan kehidupan politik Indonesia, yaitu netizen. Jadi percuma misalnya ada KPU, ada Bawaslu, ada Mahkamah Konstitusi, macam-macam itu nggak ada gunanya. Itu akan ditembus oleh isu yang akan dipublikasi mendunia. Saya kasih contoh kemarin tuh. Serangan terhadap Forum Tanah Air yang saya ikut dirikan. Itu Forum Tanah Air yang saya dirikan dari New York pada waktu itu 5 tahun yang lalu. Mumpung saya nggak ada kemarin waktu forum itu diserang. Tidak ada berita, tiba-tiba seluruh dunia telepon saya. Ada apa Bang Rocky? Kenapa kita dilarang? Karena Forum Tanah Air itu ada di 20 negara. Sebelum pers formal bekerja, sebelum editor-editor berupaya untuk mencari isunya, itu udah viral duluan. Siapa yang mau tahan? Coba. Budi Ari mau tahan? Nggak bisa. Menko Info nggak bisa tahan. Menko Polhukam tidak bisa tahan isu itu. Polisi tidak bisa tahan. Jadi kita hidup sekarang di dalam satu koneksi pikiran yang diupload berdasarkan citizen journalism. Itu intinya. Jadi percuma misalnya mengawasi politik itu dari segi teknis oke, tapi dari segi ide bocor semua tuh. Semua orang yang punya kamera sekarang itu adalah pembawa berita, pembawa headline, penulis tajuk rencana tuh. Demikian juga sekarang Keisha, dia berupaya untuk nanya saya tentang macam-macam hal. Tetapi yang dipikirkan oleh Keisha sebagai anak muda adalah suara mereka mau dikemanakan di dalam pemilu atau pilkada yang akan datang. Saya tahu isu hari-hari ini di semua tempat. Tuh. Saya ngajar di tempat pendidikan perwira Polri. Saya ngajar di tempat pendidikan perwira TNI di Bandung. Saya ngajar di Lemhanas, saya ngajar di Kementerian Dalam Negeri, saya ngajar di Mahkamah Agung, saya ngajar di semua tempat. Jadi semua isu itu buat saya adalah semacam rumusan dasar bahwa Indonesia ada di dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Tidak boleh ditutupi. Tentu Anda misalnya, kalau Anda dosen, Anda akan dipanggil oleh rektor. Ngapain ikut kuliah Rocky Gerung tuh?
Kalau Anda Bawaslu, Anda akan dipanggil oleh ke Bawaslu. Ada apa di situ tuh? Kalau Anda KPU akan ditanya juga, apa aja yang mereka pikirkan? Nggak ada yang dipikirkan. Karena semuanya sudah tersedia sebagai informasi yang bisa diupload setiap detik. Jadi kita berterima kasih bahwa kesempatan semacam ini boleh kita gunakan untuk diskusi. Saya bukan politisi. Saya mengajar tiap hari. Jadi sekarang saya masuk pada isu utama. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Lombok Utara ini, terutama anak muda. Lombok Utara tempat paling ramai turis datang ke Lombok Utara. Tapi kecelakaan pariwisata juga paling tinggi di Lombok Utara. Barusan saya baca 10 menit lalu, 2 anak pendaki gunung Rinjani jatuh ke jurang 300 meter dari arah Pelawangan ke Bukit Dewi Anjani. 2 hari lalu jatuh di situ. Siapa yang tahu coba? Apakah mereka yang menyelenggarakan kekuasaan di Lombok Utara tahu itu? Itu soalnya perlindungan terhadap mereka yang datang untuk mengunjungi Lombok Utara. Jadi kita ingin lihat bagaimana anak muda misalnya mempromosikan Rinjani. Saya promosikan Gunung Rinjani itu ke seluruh dunia tuh. Kalau saya naik gunung ke Everest, naik gunung ke Himalaya, naik gunung ke Eropa, itu saya bilang Rinjani itu gunung terindah di dunia. Adanya di Lombok Utara. Jadi perbandingan itu menunjukkan bahwa ada hal yang bisa kita buatkan wangi dari Lombok Utara, yaitu geoparknya, ekoparknya. Dan kita mesti asuh sama-sama itu kan. Siapapun yang menang pemilu, dia akan ditagih. Anda bikin apa untuk geopark? Geopark itu punya Lombok Utara? Bukan. Punya NTB? Bukan. Punya Indonesia? Bukan. Punya Asia Tenggara? Bukan. Punya Asia Pasifik? Bukan. Geopark itu punya bumi. Dan yang merasa punya bumi adalah warga negara yang dihuni oleh anak-anak muda ini. Anak muda Eropa itu menganggap bahwa dunia ini disatukan oleh ide tentang environmental ethics, etika lingkungan. Nah, kita akan tagih misalnya, semua pemimpin yang datang dari Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Selatan, Lombok Tenggara, Lombok macam-macam itu harus paham etika lingkungan. Itu pentingnya Anda semua, setiap calon pemimpin daerah itu uji mereka itu. Do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Do you speak human solidarity? Semua itu harusnya menjadi tanggung jawab jurnalis, tanggung jawab akademisi, tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati, segala macam. Supaya Lombok Utara itu dihidupkan mercusuarnya bahwa di Lombok Utara ada kawasan ekopark. Di dalamnya ada hybridity, di dalamnya ada diversity, di dalamnya ada macam-macam keindahan. Potensi itu akan menggaungkan Lombok Utara menjadi bagian dari tujuan peradaban, bukan saja tujuan wisata, tujuan peradaban. Jadi saya ingin teman-teman muda di Lombok Utara berpikir global. Politik itu selalu sifatnya global. Nah, kita sekarang ada dalam keadaan tadi saya sebut ketegangan politik. Karena di Jakarta orang kasak-kusuk, siapa yang akan jadi menteri, siapa jadi aku, siapa jadi kabinet. Tetapi bagi kita, saya ingin bersahabat dengan teman-teman di sini. Coba kita asuh, kita ubah sedikit cara berpikir. Buat kabinet yang akan dibentuk nanti, kabinet yang akan mengurus negeri ini dengan APBN yang makin lama makin terbatas. Karena itu diperlukan inisiatif dari anak-anak muda lokal untuk menghidupkan APBD-nya, untuk menghidupkan PAD-nya sendiri kan. Kan itu dasarnya tuh. Saya kasih ilustrasi ya supaya teman-teman yang wartawan tahu. Pak Prabowo akan memimpin kabinet mulai 20 Oktober dengan modal 3.600 triliun APBN. Modal itu sudah akan dikeluarkan untuk dikirim ke daerah sejumlah 1.000 triliun. Sisanya 2.600 triliun. 2.600 triliun akan dipakai 1.000 triliun untuk bayar utang. Sisanya tinggal 1.600 triliun. 1.600 triliun akan dipakai untuk gaji segala macam, rutin segala macam itu.
maka kira-kira tinggal ada 800 triliun. 800 triliun akan diambil separohnya untuk janji politik Pak Prabowo, yaitu makan siang bergizi. Jadi APBN akan tertinggal 400 triliun. Itu namanya ruang fiskal. Mau bikin apa dengan uang 400 triliun coba? Nah, itu pentingnya pertanyaan Keisa tadi, bahwa akhirnya daerah itu akan dibebani untuk menghidupkan ekonomi. Nah, ekonomi Lombok Timur pertama-tama ada ekoturism. Di mana-mana orang datang untuk lihat ekoturism. Tetapi tadi selain keindahan, keamanan juga mesti dijamin. Jadi mulailah berpikir bahwa Lombok Utara akan jadi ibu kota pariwisata nasional. Biarkan IKN itu dipindahkan Pak Jokowi ke Kalimantan Timur, tapi lakukan tindakan sebaliknya bahwa IKN ada di Kalimantan Timur, ibu kota turisme ada di Lombok Utara. Terima kasih. Oke, dari Agus selalu juga diwakili ya Presiden Akal Sehat kita sangat luar biasa. Kemudian ada beberapa tips yang disampaikan oleh Bung Rocky, dan mungkin itu bisa menjadi dasar kita untuk kita sama-sama berdiskusi dan juga nanti sebelum bekal kita bagaimana cara kita bagaimana cara kita ke depan agar bisa bersama-sama berkolaborasi, berkontribusi untuk memajukan daerah kita tercinta dan khususnya di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara. Baik teman-teman semua, sepertinya di sini teman-teman, sebenarnya teman-teman ada atau kakak-kakak atau bapak-bapak yang bingung ya, teman-teman ya, atau abang-abang. Oke, jadi kita akan diskusi kalau kata Bu Rocky, kita kuliah bareng di sini, kita stadium general ya, kuliah umum kita di sini. Mungkin yang biasanya di sini anak kuliahan, biasanya di kampus, sekarang sesekali kita kuliahnya di lesehan gitu. Kapan lagi bisa ketemu dengan Bu Rocky dan berdiskusi untuk kita sama-sama membahas apa yang menjadi keresahan kita sebagai anak muda atau generasi milenial gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Ada oke, sudah ada satu pertanyaan. Boleh untuk boleh aja, silakan siapa yang mau naik. Oh, ada mikrofon di depan, silakan Mas. Siapa yang mau nanya? Ada di tengah. Oke, silakan. Oke. Dicek dulu mikrofonnya apakah sudah terdengar dengan jelas. Oke, masih ada trouble sepertinya. Sebentar. Belum bisa Mas. Oke. Atau orangnya mau kesini aja. Oke. Nah, aja sini. Nah, apa dia? Korslet tuh. Kena air tempias. Sudah. Bisa. Cek. Oke. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Rakib. Selamat sore teman-teman semua.
Saya perkenalkan nama saya Andi, masyarakat Lombok Utara, salah satu pemuda Bang Rocky IJ. Oke. Dan saya adalah salah satu fans berat Bang Rocky mungkin yang ada di Lombok. Sebelum sampai ke pertanyaan Bang Rocky, saya beberapa video podcast dan diskursusnya Bang Rocky banyak saya dengarkan. Tapi yang paling menjadi favorit saya podcastnya Bang Rocky, saya lupa tahun berapa itu, dengan Jaya Suprana. Mungkin Bang Rocky lupa dengan Jaya Suprana. Pertama, Oh iya, ada. Ya. pada saat baru selesai kasus fiksi Bang Rocky naik ke kepolisian. Pada saat itu ada, oke. Kelihatannya kamu cuma lihat kasus-kasus saya. Bukan. Mau mengingatkan mereka maksudnya. Oke. Di podcast itu banyak sekali saya mendapatkan ilmu baru dari penjelasan Bang Rocky, begitu juga dari Pak Jaya Suprana. Ada satu poin yang ingin saya tangkap dan ingin saya tanyakan lebih lanjut ke Bang Rocky terkait dengan filsafat eksistensialisme. Waduh, berat. Ya, oke. Kebetulan Bang Rocky tadi di awal juga banyak menyampaikan tentang kondisi kekinian Indonesia, khususnya Lombok Utara, berbicara PR besar generasi muda. Saya mendengar penjelasan singkat secara sederhana, saya bisa memaknai filsafat eksistensialisme yang Bang Rocky jelaskan adalah orang hanya bisa mencapai titik eksistensialismenya kalau orang itu memiliki kekhawatiran yang otentik malah. Ya. Itu saya headline itu pendapatnya Bang Rocky, karena ada kekhawatiran yang tidak otentik menurut Bang Rocky. Persoalannya sekarang Bang Rocky, generasi muda khususnya yang ada di Lombok menemukan kegelisahan dan kekhawatiran saja susah, apalagi menemukan kekhawatiran yang otentik, sehingga ini kadang menjadi dilema bagi generasi muda hari ini untuk menemukan ide-ide masa depan mereka. Saya kira saya menemukan satu masalah inti bahwa kita belum sampai pada titik eksistensialisme itu, karena menemukan apa yang sebenarnya yang harusnya kita gelisahkan itu sebenarnya apa. Misalnya kami di Lombok Utara punya tantangan kebijakan pemerintah pusat, misalnya nanti sifatnya di bidang pariwisata. Tentu kami hanya hari ini melihat saja bahwa jangan sampai kami hanya jadi penonton. Sampai di situ kegelisahannya, Pak. Tetapi belum bisa kami ejawantahkan kegelisahan ini menjadi yang otentik, sehingga kami bersaing kemudian dari segi pendidikan, intelektualitas untuk sampai kepada titik itu, sehingga nanti di masa depan kami tidak jadi penonton. Saya butuh saran, butuh penjelasan dari Bang Rocky bagaimana memaknai ini agar kami menjadi generasi yang eksistensialisme, sehingga kami siap menjadi generasi untuk bagaimana menjaga Lombok ini tetap seperti apa adanya seperti hari ini. Meskipun tantangan dunia internasional tentang pariwisata ini nanti sampai kepada Lombok Utara. Begitu Bang Rocky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kamu umur berapa ya? 30 sekarang, Pak. Oke, berarti boleh jadi wapres. Kurang 5 tahun, Pak. Ya, itu ide yang bagus. Dia dengar uraian saya dan dia paham itu. Dia paham sehingga dia bisa membedakan kegelisahan yang otentik dan kegelisahan yang pura-pura itu. Dia paham. Kegelisahan yang otentik artinya ada hal yang mendasar yang harus diperiksa sampai ke akar-akarnya. Itu namanya memeriksa secara radikal. Kegelisahan yang pura-pura itu namanya pura-pura faham alias fufu fafa. Itu bedanya begitu. Kita ingin pastikan bahwa semua orang bertanya di dalam kondisi kegelisahan eksistensial. Saya gelisah melihat Lombok Utara karena saya tahu bahwa wilayah ini harus diolah dengan kecemasan ekologis. Apa itu kecemasan ekologis? Satu waktu saya terangkan pada mahasiswa saya bahwa Indonesia itu penyusutan ruang hijaunya makin lama makin membahayakan. Dalam bahasa
ilmu pengetahuan, ecological food. Ini gelisah dia. Ecological footprint, jejak ekologisnya makin lama makin lebat. Lalu seorang mahasiswa angkat tangan, dia bilang salah. Yang salah mic-nya nih. Salah Pak Rocky. Kenapa? Karena menurut Pak Jokowi, tutupan hijau di Indonesia justru makin luas. Artinya dilihat dari satelit, Indonesia itu hijaunya bertambah, bukan berkurang. Lalu saya bilang coba periksa data satelit itu. Kalau Anda zoom in, memang hijaunya itu bertambah, tapi hijau lapangan golf, hijau kebun sawit, hijau, tapi bukan itu hijau yang dimaksudkan di dalam ekologi, bukan hijau hutan, bukan keragaman hayati, tapi monokultur. Itu bahayanya kan? Tutupan hijaunya bertambah iya, tapi kita cetak sawah. Apa artinya cetak sawah? Ya babat hutan. Itu yang kita sebut tadi kecemasan ekologis. Kalau kita paham bahwa ada trade off, ada tukar tambah antara memproduksi beras dan membabat hutan, masih terjadi trade off itu. Hal itu yang lagi dicemaskan juga. Kalau misalnya Presiden Prabowo memindahkan seluruh food estate ke Merauke, itu artinya ada hutan yang akan dibabat. Masalah nggak? Masalah kalau tidak ada AMDAL. Kalau ada hitungan AMDAL, oke. Dan AMDAL itu dimaksudkan untuk mencegah kegelisahan tadi, kegelisahan eksistensial, menjadi kegelisahan fufu-fafa. Yang seolah-olah dibikin AMDAL, IKN misalnya, nggak ada AMDAL di situ. Ya karena itu sekarang kita tahu bahwa masa depan IKN itu menimbulkan kegelisahan eksistensial. Bukan saja pada anak muda, tapi juga pada dunia yang melihat betapa pembangunan itu tidak didesain secara ekologis. Jadi saya terangkan sekali lagi bahwa kalau kita lakukan kritik secara mendalam, kritik itu mesti berbasis pada kegelisahan eksistensial. Itu dasarnya. Jadi terima kasih betul karena sebagai anak umur 30 tahun, dia melampaui kemampuan anggota DPR yang baru proses dilantik itu untuk memikirkan ekologi. Tangan untuk tenangnya. Oke, sangat simpel, padat, dan singkat ya jawaban dari Bung Rocky. Bagaimana Mas Sri? Apakah sudah diterima dengan jelas atau ada tanggapan lagi yang mungkin belum seret gitu? Udah cukup? Oke, aman ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berdiskusi baru lagi? Oke, sepertinya di sini yang paling sering bertanya tim A. Aku panggilnya tim A aja ya di tengah. Tim B, tim C gimana salahnya ya? Jangan mau kalah sama tim A yang di tengah. Oke, boleh Mas. Ini aku bantu ke sana atau Masnya yang ke sini? Oke. Mas, kasihan karena hujan. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Rocky Group. Ya. Seperti yang dibilang oleh penanya pertama tadi, saya juga adalah fans beratnya Pak Rocky Group. Saya selalu mengkoleksi. Nama saya Robi Awan. Robi ya? Ya. Kalau ini Bung Robi, kalau di samping saya Bung Robi ya? Apa nama kamu apa? Robi. Robi Awan nama saya. Roti. Robi Awan. Robi ya. bukan roti. Bukan. Robi yang harganya 400.000. Bukan. Oh itu roti. Ya, seperti yang sebelum di awal tadi, saya juga adalah seorang fans fanatiknya Rocky Group. Saya selalu mengikuti podcastnya, selalu mengikuti diskursusnya, selalu mengikuti beberapa paparannya yang ada di media sosial. Saya juga termasuk fans beratnya Rocky Group. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya di Lombok Utara. Jadi satu hal yang ingin saya tanyakan dari dulu kepada Pak Rocky Group, sayangnya kita belum bisa ketemu. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu. Ada sebuah potongan podcastnya Pak Rocky kalau nggak salah yang saya dengar.
Jadi kuatnya seperti ini Pak Rocky. Bentar ya. Oke, selanjutnya ada kesalahan sound sedikit. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Rocky, ada sebuah quotes-nya Pak Rocky yang ada di media sosial yang selalu membayangi tidur saya Pak Rocky. Jadi bunyinya seperti ini Pak Rocky, hanya ikan mati yang mengikuti arus, hanya ikan hidup yang melawan arus. Nah, bagaimana kalau kita bawa quotes ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu? Bagaimana kita menjadi ikan hidup di tengah sistem yang menghilangkan jati diri kita sebagai seorang manusia? Dan bagaimana orang yang merdeka seperti orang burung yang tidak diatur oleh sistem, tidak diatur oleh... Bentar ya. Ini hidup ide, he. Oke. Nah, angin dia jatuh mulu, putus mulu gitu. Situ aja Pak, taruh situ. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan sedikit ya pertanyaannya. Boleh Pak Rocky ya? Ya. Bagaimana jadi manusia merdeka seperti Pak Rocky? Kalau kita lihat di media sosial, di berbagai macam platform, Pak Rocky ini berani sekali gitu ya, mengatakan apa saja dan di mana saja, di depan siapa saja gitu. Kalau kami yang mengatakan itu udah di penjara gitu ya, udah kena delik. Tapi Pak Rocky ini sepertinya tidak pernah kena delik dan berhasil bebas daripada delik tersebut. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari Pak Rocky, bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang berani untuk mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita takut dengan sistem-sistem yang membuat kita itu kena Pak Rocky gitu. Nah, bagaimana menjadi orang yang merdeka seperti Pak Rocky? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tubuh kita dan seluruh kemampuan rasional kita dirancang untuk bertengkar. Itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Karena itu manusia itu disebut sebagai animal rasional, binatang yang berpikir. Binatang adalah genus terdekat kita. Dalam bahasa biologi, genus proximum. Kita lebih dekat dengan binatang daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi genus kita adalah binatang, tapi berbeda dengan binatang, kita punya pembeda. Pembedanya namanya differentia specificum. Hal yang spesifik membedakan kita dengan binatang, yaitu otak kita. Jadi manusia dirancang untuk menunda reaksi supaya dia bisa berpikir. Yey. Binatang tidak difasilitasi oleh kemampuan menunda reaksi. Hasil dari penundaan reaksi itu namanya politik. Kalau nggak ada politik, kita sama dengan binatang. Bereaksi tanpa berpikir. Politik dimaksudkan menunda reaksi supaya dicernakkan, sehingga dihasilkan public policy, kebijakan publik. Itu artinya menunda reaksi itu. Jadi, setiap penundaan di dalam posisi tertentu adalah memikirkan alternatif. Kita sebut, saya menunda reaksi karena saya berpikir alternatif. Nah, berpikir alternatif itu yang paling radikal namanya melawan arus. Kalau Anda tidak mau berpikir alternatif, ya Anda ikut arus namanya. Jadi lengkap di situ pengertian bahwa kehidupan politik dirancang dari awal untuk melawan arus. Namanya oposisi itu. Itu yang menghidupkan diskursus, menghidupkan dialektika, menghidupkan perdebatan.
Kalau tidak melawan arus, ya kayak ikan mati. Ya dari hulu sampai ke hilir, ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kan? Jadi supaya Anda nggak jadi ikan, maka melawan arus lah. Nah, ikan yang bagus itu adalah ikan yang melawan arus. Dan ikan yang melawan arus itu didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan peradaban yang bermutu. Itu dasarnya simpel. Dapat poin itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Boleh tanya satu lagi aja sebelum selesai. Gitu. Nggak boleh satu, nggak boleh. Dua. Jadi Kalau satu pilkada namanya. Oke. Jadi saya pernah baca buku Majalah Pak Rocky tentang Malaka. Di sana kan ada materialisme, dialektika dan logika. Jadi yang saya tangkap di buku Tan Malaka itu, dan ini sempat juga dibahas sama Pak Rocky di, kalau salah di podcast ya, kalau masih ingat. Jadi yang membuat Indonesia itu tidak maju, kata Tan Malaka, bukan kata saya, adalah kita masih terjebak dalam logika mistika, masih percaya pada hal-hal yang bersifat tahayul, ya kan, dan kita sulit untuk menerima perubahan, gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak Rocky secara konkret itu mampu menjelaskan buku Madilog ini saja gitu, supaya kita Indonesia ini bisa memiliki peradaban yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa Eropa gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya kamu baca buku dari seorang yang berupaya untuk menghidupkan ide republik. Namanya Tan Malaka itu. Yang tahun 30, tahun 20, 30 itu udah berdebat dengan pemimpin-pemimpin komunis di Rusia. Jadi buku itu, coba kita tanya, kenapa dia membaca buku itu? Karena ada keingintahuan siapa itu Tan Malaka dan apa pikirannya tuh. Buku itu merangkum semacam sejarah dan metode filsafat melalui ingatan Tan Malaka, karena dia menulis buku itu bahkan tanpa referensi. Tan Malaka itu dia lari pergi ke luar negeri untuk mempelajari semua pikiran dunia, kira-kira tahun 20 sampai tahun 30-an. Dia pergi ke Eropa, Rusia, Jepang, Cina, lalu pulang ke Indonesia menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Dia diinteli oleh Bawaslu karena dia membawa buku-buku kritis, namanya Bawaslu tahun 30 ya, bukan Bawaslu yang sekarang. Tan Malaka membawa semua buku kritis yang sifatnya beroposisi pada kekuasaan. Dia belajar Marxisme karena dia diuber-uber oleh Intel, mungkin Intel Amerika atau Intel Jepang waktu itu. Dia nyebrang dari Hong Kong ke Malaysia, Malaysia ke Sumatera, Sumatera ke Jawa, dengan menenggelamkan buku-bukunya itu di pelabuhan Hong Kong. Jadi dia pulang ke Indonesia tanpa buku. Lalu dia menulis buku, namanya Madilog, untuk mengajar Indonesia supaya kalau udah jadi republik, mampu berpikir secara dialektik, artinya mampu bertengkar di dalam logika, mampu mengucapkan pikiran dengan berbasis pada kenyataan, bukan pada mistika. Materialisme mengajarkan kita untuk melihat kenyataan. Dialektika mengajar kita untuk bertengkar secara rasional. Logika menuntut kita untuk tidak jadi pembohong di dalam kebijakan. Jadi Tan Malaka itu buku yang harus dibaca oleh anak muda. Yang nggak baca, cuma anak presiden yang nggak baca buku itu. Anak muda seperti Anda membaca buku Tan Malaka, sementara anak muda yang jadi wakil presiden hanya membaca Sinchan. Jadi jauh sekali cara intelektual kita itu. Untuk Anda ingatkan, bahwa kita pernah punya pengalaman dengan kemampuan intelektual. Jadi ketika Tan Malaka menulis buku itu, dia mengingat apa yang dia pernah baca. Dia nggak memerlukan laptop, contekan, bahkan untuk pidato kecil. Seseorang petinggi di negeri kita mesti baca contekan, bukan laptop, bukan HP. Artinya otaknya nggak maksimal. Jadi betul tadi membaca itu memungkinkan kita mempraktekkan isi kepala kita secara maksimal. Gitu.
Oke, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku sebagai Ludi, sekali lagi luar biasa sekali. Tadi kita kira akan maju ada satu pertanyaan, ternyata sudah menyiapkan 2 pertanyaan ya. Dan tentunya pada sore hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, walaupun cuacanya ya sedikit mengkhawatirkan seperti ini, tapi tidak membatalkan semangat teman-teman untuk kita sama-sama diskusi dan ngobrol ngopi ya bareng Bung Rocky di sore menjelang malam hari ini. Dan tadi sudah ada 2 perwakilan cowok yang bertanya. Ini mbak-mbakku yang di samping, apakah ada yang mau bertanya gitu ya? Mewakili suara perempuan boleh ada? Nggak ada ya, sepertinya ya udah aku mau menikmati suara-suara Bung Rocky aja gitu ya. Oke, sebelah kanan, hai. Oke, sebelah kanan ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya di sini katanya ada bunda yang mau bertanya mewakili suara hati perempuan ya, bukan suara hati istri ya, tapi suara hati perempuan. Oh, silakan Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, mohon maaf. Tadi terkait apa yang disampaikan Bung Rocky, kemudian di dalam podcast itu sebetulnya generasi muda ini sudah mungkin menemukan seperti kecurangan-kecurangan. Dia sebagai whistleblower ya. Tetapi kira-kira keamanannya bagaimana kalau dia sebagai whistleblower? Kalau mohon maaf, Bung Rocky pasti aman. Tapi kita sebagai generasi muda, itu nilai-nilai etikanya mungkin diberikan tips-tips supaya sebagai whistleblower atau untuk menyampaikan sebuah kecurangan di era milenial sesuai dengan tema kita hari ini, Bung Rocky. Terima kasih. Oke, istilah whistleblower itu pertama kali dipakai di dalam kasus yang namanya Watergate. Pernah tahu istilah Watergate? Watergate itu peristiwa ketika Presiden Nixon di Amerika dari Partai Republik menyadap pembicaraan di Partai Demokrat. Maka jadi skandal. Dalam persaingan politik, Nixon menyadap lawannya. Itu disebut curang. Di dalam keadaan kebingungan, bagaimana membuktikan? Datanglah 2 orang yang kemudian membocorkan pada pers apa sebetulnya yang terjadi di kelompoknya Nixon itu. Jadi orang dalam membocorkan apa yang terjadi di dalam Partai Republik. Nah, itu namanya whistleblower. Dulu disebut deep throat. Karena dia sekedar saya tahu ini yang dimaksud adalah dia kasih bocoran, membisikkan langsung. Sekarang whistleblower itu nggak perlu ketemu tatap muka. Ini cerita tahun 70-an. Sekarang whistleblower itu terang-terangan melalui sosial media. Coba Anda lihat kasus Fufu Fafa, udah 2 bulan bertengger terus sebagai the top issues. Setiap kali ada barang baru, kita lihat dari kasus Fufu Fafa ini, siapa yang bocorin itu? Pasti orang dalam bekerja dengan orang luar. Jadi orang dalam membocorkan pada orang luar apa yang terjadi di istana. Itu namanya whistleblower. Dari mana kita peroleh sikap etis itu? Dari keinginan untuk mengatakan kejujuran. Jadi setiap whistleblower, karena itu sekarang whistleblower dilindungi oleh undang-undang kan, apa namanya? Undang-undang perlindungan saksi ya, apa namanya? Kan ada lembaganya sekarang, lembaga apa namanya itu, teman-teman wartawan? Ya. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya, oke. Jadi whistleblower bisa minta perlindungan supaya dia tidak dipersekusi oleh kekuasaan. Nah, kita seringkali takut, nggak percaya bahwa kekuasaan itu bisa menyelundup bahkan sebelum kita diprotek oleh LPSK kan. Jadi memang betul Ibu, ada kecemasan kita mengucapkan kejujuran bahkan cemas. Karena itu kemudian KPK bikin tema gede-gedean, jujur itu hebat,
itu juga menghina akal sehat kita. Ustadz itu pasti jujur, nggak ada hebatnya, memang dia memilih untuk jujur. Hakim itu jujur, kenapa mesti dibilang hebat? Dosen itu jujur, kenapa mesti dipuji hebat? Seolah hebat itu sesuatu yang harus dimuliakan. Bukan, hebat itu memang kehidupan manusia normal yang mesti hebat, mesti jujur. Itu dasarnya kan. Jadi bagaimana kita membayangkan bahwa saking dulunya kita, sehingga hal yang biasa pun disebut hebat. Akibatnya orang mesti berusaha jujur supaya dia hebat. Artinya semua orang tidak jujur. Sehingga KPK mesti pakai itu. Tapi itu memang secara statistik benar. Gimana kita lihat benarnya itu? Di dalam indeks korupsi kita yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah internasional. Indeks korupsi kita sekarang tinggal 34. Zaman SBY 47 atau 41 gitu. Sekarang tinggal 34. Membayang nggak itu? Memburuk namanya. Cara membaca indeks korupsi begini. Kalau indeks kita 34, artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 34 yang jujur. Itu cara baca indeksnya. Finlandia 98. Bhutan bahkan 100 mungkin. Jadi kita lihat bagaimana pembusukan etika politik kita. Bagaimana mungkin bangsa yang diululukan sebagai bangsa yang beradab, indeks korupsinya tinggal 34. Jadi kalau kita di sini kira-kira ada 100 orang, saya nggak tahu siapa yang pembohong di sini. Karena dari 100 orang di sini cuma 34 yang jujur. Yang 2 tadi udah pasti bagian dari itu karena bertanya dengan cara yang bagus. Itu dasarnya. Yang bikin itu siapa? Pemerhati internasional, lembaga netral yang memantau perilaku hakim, memantau perilaku KPU, memantau perilaku anggota DPR, memantau perilaku Bawaslu, memantau segala macam dipantau. Perilaku caleg. Pemantauan itu menghasilkan indeks 34, memalukan kita. Jadi betul sekali kita perlu lebih banyak whistleblower. Mencetuskan sesuatu, terangkan pada pers. Tapi kita juga bisa menjadi whistleblower buat diri kita sendiri. Kalau seseorang jadi whistleblower misalnya di media sosial, 1-2 orang ditangkap, 3 orang, oke. Bagaimana kalau 300 orang dalam satu saat upload satu perkara dan jadi viral tuh? Karena memang sekarang berlaku prinsip kekuasaan itu baru peduli kalau viral. Nah, viral itu pekerjaan whistleblower. Jadi sebetulnya semua kita berhak menjadi whistleblower asal dengan kesepakatan bahwa kita ingin memperbaiki keadilan yang memburuk di negeri ini. Oke, terima kasih sekali Bung Rocky. Ini terkait dengan Lombok Utara. Oke. Kira-kira bagaimana untuk terkait dengan reputasi Pemda Lombok Utara apabila ada whistleblowing untuk kedepannya, terlepas dari pilkada ya ini ya. Terima kasih. Di semua Lombok, utara, timur, barat, segala macam, mesti ada kesepakatan bahwa setiap pemimpin Lombok harus mengatakan, jadilah netizen yang punya kapasitas whistling blowing. Itu aja. Siapapun yang ingin memimpin Lombok Utara, di awal dia mesti bilang, beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri saya dengan menjadikan saya sasaran kalian untuk dimaki-maki, sasaran kalian untuk dibully, sasaran kalian untuk dikirimin bocoran-bocoran itu. Itu namanya ada keterbukaan etik dari awal. Jadi tanya aja pada semua pemimpin yang mau nyalek di sini, bilang dari awal, kami akan memimpin Anda pada saat yang sama, kami akan menjadi whistleblower untuk potensi kejahatanmu. Terang-terangan bilang. Itu sifat kejujuran dalam politik. Nah, di kita sekarang begitu banyak pemimpin yang bahkan mendengarkan istilah whistleblower udah cemas-cemas dia. Dipanggil PT UN berkelit. Padahal dia pejabat, mesti datang kalau dipanggil PT UN sebagai pejabat administrasi negara kan. Kalau Anda di Prancis, beberapa sebulan lalu saya ada di Prancis, bertemu dengan
penduduk masyarakat itu persis di depan gedung PT UN di kota Paris. Saya tanya, itu gedung apa? Kata si penduduk Prancis, gedung itu kalau minggu ini dia keluarin surat panggilan pada seorang pejabat negara Prancis, si pejabat itu belum nyampe ke gedung itu udah mengundurkan diri. Karena dia tahu pasti dia salah. Etikanya jelas. Begitu dipanggil oleh pengadilan tata usaha negara, udah nggak ada ampun dah. Kalau di kita udah dipanggil berkali-kali nggak mau datang. Kenapa? Nggak ada konsekuensinya PT UN itu, teguran administrasi doang. Jadi itu yang saya maksud, etika itu bekerja mendahului hukum. Kalau ada peradaban. Jadi Anda bayangkan, masih jauh kita. Dipanggil pengadilan, cari lawyer. Sewa macam-macam, bikin panjang. Sewa buzzer. Sewa influencer. Bikin ribut di sosial media. Padahal hal sederhana, datang aja beritahu. Ijazahmu palsu apa enggak? Gampang. Jadi itu yang saya mau terangkan, bahwa etika publik kita betul-betul merosot karena berupaya menyembunyikan ketidakjujuran. Oke? Whistleblower silakan rekam. Oke, yang lain. Terima kasih. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Oke, terima kasih lagi buat Bunda dan Bung Rocky ya, yang sudah sangat luar biasa. Ada pertanyaan juga tadi Bunda, sepertinya Bunda juga udah banyak banget nih menyiapkan pertanyaan. Tapi sebentar dulu Bunda, sebelum kita lanjut, teman-teman yang di sebelah kanan Indonesia ada yang mau bertanya, di sebelah sebelah. Oke, masih ada Maya, di sebelah kiri ada. Nah, ada yang di tengah ada lagi nggak? Oke, ada lagi, satu lagi ya. Jadi masih ada waktu untuk kita sama-sama berdiskusi. Jadi buat teman-teman mungkin yang sebelumnya belum terpikirkan mau bertanya seperti apa ke Bung Rocky, tapi setelah mendengarkan Bung Rocky menjelaskan dan berdiskusi, oh ternyata pertanyaan saya muncul setelah Bung Rocky berbicara. Oke, boleh dibantu mikrofonnya, kami bisa aja ke sana ya sesekali, tidak apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang Bang Rocky Gerung di kabupaten kami yang sederhana. Enggak, kamu enggak jemput saya, selamat datang. Oke. Rupanya alam di KLU ini juga menyambut dengan baik kedatangan Bang Rocky Gerung. Buktinya ini adalah hujan pertama kalinya. Makasih sebelumnya. Jadi perkenalkan nama saya Robi. Ini mungkin ada pawang di Mandalika yang bawa hujan. Hujannya dipindahin ke sini. Oke. Perkenalkan nama saya Robi. Saya salah satu orang yang memang sangat ngefans sama Bang Rocky. Saya menganggap Bang Rocky ini adalah salah satu motivator saya secara pribadi, menjadi motivator dan tempat saya belajar public speaking. Terkait masalah beberapa statement Bung Rocky Gerung di beberapa platform media sosial, banyak hal yang memang saya sangat menggelitik, terutama terkait masalah pendidikan akal sehatnya. Di kabupaten kami di Lombok Utara saat ini sama juga seperti di daerah yang lain, kita sedang menghadapi pilkada. Mungkin ada sedikit saran atau masukan dari Bang Rocky Gerung, bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengelola psikisnya dengan baik agar tidak mudah terprovokasi oleh situasi dan tim terutama terkait mungkin nanti adanya cacian, kritikan apapun dari masyarakat yang sedikit-sedikit akan berkaitan dengan persoalan Undang-Undang ITE. Karena memang kita melihat posisi Undang-Undang ITE ini cenderung lebih pada menguntungkan penguasa. Dan ini sudah sangat sering kita lihat hampir di semua wilayah. Hampir di semua wilayah, sering masyarakat kita yang mengkritisi secara sedikit radikal dengan narasi yang tajam itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap pemimpin. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya mungkin
ada sedikit pendidikan secara filosofis bagaimana cara mengcombine antara politik dengan filsafat. Karena memang Bang Rocky ini adalah salah satu orang yang ilmu filsafatnya sudah bisa kita katakan di atas rata-rata, karena memang itu yang sering kita lihat di beberapa platform media sosial. Yang terakhir ini Bang Rocky, bagaimana cara sederhana kita mampu mengaktifkan otak kita untuk berpikir secara rasional dan berani melawan arah. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Bang Romi. Romi. Tadi ada Robi, Oh ini Romi. Romi artinya Rocky milenial. Wow, masih bukan Rocky ya. Oke, poin terakhir. Nanti kita pergi ke belakang itu bahwa bagaimana mendamaikan antara kecenderungan untuk mengabstraksikan soal melalui filosofi untuk dapat prinsip dan politik yang sifatnya pragmatis transaksional. Kan itu soalnya. Kalau saya terangkan sesuatu secara normatif, artinya saya mengucapkan apa yang seharusnya, the as it should be, bukan apa yang sedang berlangsung, the as it was-nya. Jadi fungsi filosofi adalah menuntun politik supaya tidak berhenti pada sesuatu yang sifatnya teknis. Saya memakai filsafat untuk mengangkat yang teknis itu menjadi problem etis. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya kita di dalam upaya untuk menghasilkan pikiran, menghasilkan keadilan, kebenaran, harus tiba pada pertanyaan-pertanyaan radikal. Itu adalah pertanyaan filosofis. Pertanyaan politis gampang. Anda mau menang. Saya tanya, berapa modalmu? Itu pertanyaan teknis. Anda mau menang, saya tanya, berapa elektabilitasmu? Semua pertanyaan itu bisa saya jawab secara kuantitatif. Modalmu berapa? Ya sedikit, 30M. Oke. 30M, dan dia bilang sedikit. Kenapa? Karena dibandingkan dengan lawan yang punya 60M. Padahal 30M itu dia ngutang dari tetangga itu. Minjem ke bank. Dengan jaminan kau terpilih, diganti melalui apa? Melalui rampokan APBD. Berapa elektabilitasmu? 51%. Hasil apa? Hasil nyogok lembaga survei. Itu yang kita sebut aktivitas politik. Pertanyaan teknis. Aktivitas filsafat adalah pertanyaan etis. Nah karena itu, supaya politik tidak berubah menjadi pemerasan, kita unggulkan lebih dahulu pertanyaan etisnya. Biasanya caleg itu dia lihat elektabilitasnya berapa. Itu adalah diktum politik. Kalau saya bilang bahwa elektabilitas itu ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama adalah etikabilitas. Etikability. Pernah nggak Anda berbohong? Pernah nggak Anda menyulap anggaran? Pernah nggak Anda berpikir untuk kepentingan dinastimu? Itu pertanyaan etis. Jadi kalau dia lulus dari pertanyaan etis itu, etikabilitasnya bagus, baru kita uji langkah berikutnya, intelektualitasnya tuh. Karena memimpin artinya mengkoordinir berbagai macam problem. Itu butuh otak yang bagus. Intelektualitas. Dia harus mampu bertengkar di tingkat dunia untuk mempromosikan Lombok Utara misalnya. Lombok Utara harus disaingkan dengan semua taman nasional yang ada di Eropa. Harus punya kemampuan untuk mendefinisikan apa itu keindahan. Jadi setelah lolos etikabilitas, ujian kedua dari pemimpin adalah intelektualitas. Kalau dia lolos, baru kita uji elektabilitasnya. Begitu cara berpikirnya. Yang dua tadi adalah ujian filosofi. Yang tadi, yang ketiga itu ujian politik. Jadi ujian filosofi, ujian etis harus mendahului ujian statistik. Elektabilitas itu ujian statistik doang. Nah itu menyebabkan
Kita lihat banyak pemimpin kita, elektabilitasnya tinggi, tapi intelektualitasnya buruk. Apalagi etikabilitasnya. Jadi saya ingin lihat teman-teman di Lombok Utara ini, lakukan filter 3 lapis. Bukan sekedar elektabilitas yang dipamerkan di baliho, tetapi intelektualitas dan etikabilitas. Nah, desain itu yang mesti dimulai dari Lombok Utara supaya utara-utara yang lain ngikut Lombok Utara. Sumatera Utara mesti ikut, Sulawesi Utara mesti ikut, Jawa bagian utara mesti ikut. Jadi utaranya Jombang itu adalah pedoman untuk utara-utara yang lain. Oke, gimana Mas Romi, ada tanggapan? Lanjut, oke udah aman berarti ya. Oke, terima kasih banyak lagi. Dan sebentar. Oke, mungkin ada teman-teman selagi Kisha mau kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Kalaupun tidak ada yang bertanya lagi, ini dari Kisha sendiri, Bung Rocky. Oke, Keisha. Sebagai generasi milenial, sebagai generasi zilenial ya. Kesha fokusnya pembahasan Bung Rocky yang pertama tadi terkait dengan besok di tahun 2045 adalah masa-masa emas untuk generasi muda ke depannya. Atau di tahun 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Atau usia seperti kita yang sekarang ini akan lebih banyak nantinya melonjak daripada usia-usia yang non produktif atau yang old atau yang tua. Dan seperti yang kita lihat saat ini adalah di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, bahwa penduduk angka kelahiran semakin banyak dan semakin bertambah. Akan tetapi kualitas semakin menurun. Kuantitas semakin banyak, kualitasnya semakin menurun. Lalu sebagai generasi milenial atau generasi zilenial, langkah apa dan hal apa yang harus mereka siapkan untuk mengupgrade kualitas diri? Mengingat pemerintah di Indonesia saat ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan dan memberikan hal-hal yang positif untuk generasi kita ke depannya. Tapi generasi saat ini hanya bisa saya bilang adalah jangan di tempat saja. Apa iya kita sebagai generasi zilenial atau milenial akan menjadi penonton di masa yang akan datang atau di tahun 2045? Yang menjadi pertanyaan Kisha adalah bagaimana cara mereka bisa menyiapkan dan menyambut yang namanya bonus demografi. Silakan Mewaki. Oke, saya terangkan dulu ya, apa itu bonus demografi sebetulnya. Yang salah dipakai bahkan oleh Presiden Jokowi. Tadi betul, jumlah yang produktif akan meningkat dengan sendirinya kalau ekonominya naik. Sekarang asumsikan bahwa generasi Keisha hari ini pendapatan dia itu 10 juta per bulan. Maka di tahun 45 di usia ke 100 bonus demografi karena dia produktif pendapatannya jadi 30 kali lipat. Jadi 3 juta. 30 kali lipat jadi 300 juta per bulan. Itu namanya ada peningkatan. Oke, bagus. Tetapi bonus demografi tidak diukur di dalam kondisi dalam negeri. Kalau Keisha pendapatannya naik 30 kali lipat, sementara tetangganya naik 300 kali lipat, makanya nggak ada apa-apanya dia. Indonesia naik 30 kali lipat, betul. Kalau di Asia Tenggara cuma ada Indonesia. Tapi ada Thailand, ada Singapura, yang dari sekarang dia bisa nyatakan kita bisa 70 kali lipat. Maka yang ada bonus demografi adalah orang Singapura, bukan orang Indonesia. Jadi kesalahan berpikir itu yang menyebabkan semua orang merasa kami akan dapat bonus demografi. Iya, bonus itu dalam persaingan. Itu maksudnya. Anda lulus hari ini, besok Anda bersaing dengan orang Vietnam, pasti Anda kalah. Karena IQ nasional Indonesia itu cuma 78 atau tinggal 78. Sedikit di atas simpanse.
Singapura sekarang rata-rata IQ-nya 105. Vietnam 115. Bagaimana bersaing? Di mana bonus demografinya? Karena pekerjaan 20 tahun ke depan memakai otak, namanya kognitariat. Memakai otak. Nah, otak itu artinya ada kecepatan komputasi di kepala kita. Jadi ilusi kalau Pak Jokowi bilang kalian akan jadi bonus demografi. Ya pertanyaannya dibandingkan dengan siapa? Ya kalian dibandingkan dengan kalian di bukan. Kalian yang sekarang di 2045 dibandingkan dengan Singapura yang sekarang di 2045, itu namanya bonus demografi itu. Selisihnya disebut bonus demografi. Kacau, konsepnya aja nggak paham Presiden Jokowi itu. Faktanya nggak paham memang, tapi dia pura-pura paham, alias fufu-fafa. Jangan diedit. Saya mau jelaskan itu secara faktual itu. Jadi kalau ada yang mau kritik saya, silahkan kritik. Tetapi saya terangkan itu sebagai faktanya begitu. Di mana Pak Rocky ngibul 78 IQ kita? Lihat data internasional, itu soalnya. Jadi sekali lagi yang disebut bonus demografi artinya kemampuan kita untuk berpikir cepat di 2045 dibandingkan dengan kemampuan orang Filipina, orang Malaysia berpikir cepat di tahun yang sama. Itu namanya bonus demografi. Kalau kita lebih dari mereka, kita dapat bonus demografi. Artinya kita akan masuk ke infrastruktur Singapura. Karena Singapura butuh orang pinter. IQ mereka turun. Kalau IQ mereka lebih tinggi, dia nggak butuh kita. Apa? Ya kita jadi pengangguran lagi. Dapat ya poin itu ya teman-teman. Saya mau terangkan hal sepele nggak bisa dimengerti. Jadi itu semacam pembualan gitu, ngibul. Kalian akan dapat bonus demografi. Artinya naikkan IQ. Cara mendapat bonus demografi adalah perpanjang jalan pikiran, bukan perpanjang jalan tol. Begitu cara berpikirnya. Oke, Keisha. Ya, terima kasih Bung Rocky. Terakhir last question dari Keisha sebagai closing kita di sore hari ini. Ini Keisha penasaran banget Bung, dari awal Keisha pernah ketemu dengan Bung Rocky sampai dengan saat ini. Sepertinya apa karena Keisha yang kudet atau kurang update atau memang ini betul terjadi gitu ya? Apakah benar Bung Rocky tidak menggunakan sosial media baik itu Instagram, Facebook, Twitter, Telegram atau sosial media yang paling sering digunakan oleh remaja atau generasi sekarang adalah Instagram? Apa betul Bung Rocky tidak menggunakan sosial media Instagram? Ada. Rocky Gerung Instagram itu ada 30. Twitternya mungkin 20. Benar akunnya yang mana, Bung? Nggak ada. Itu palsu semua. Jadi saya nggak punya akun media sosial itu. Semua itu pakai nama saya. Dan di Indonesia kan nggak ada hukumnya. Ya bisa aja saya pakai nama Keisha atau pakai apa aja. Dan alasannya Bung Rocky tidak menggunakan sosial media, Instagram dan lain sebagainya, karena kan seperti yang kita ketahui bersama saat ini bahwa sosial media adalah salah satu alat komunikasi dan informasi untuk kita membranding diri, untuk kita mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Alasan utama Bung Rocky tidak menggunakan sosial media itu kenapa? Karena saya di branding oleh semua sosial media. Ini sosial media saya branding. Alasannya itu ya. Ya, jadi saya menganggap bahwa oke, kalian punya sosial media, oke. Tetapi kalian menunggu saya isi kan? Gampang aja. Ngapain saya isi sendiri? Capek. Jadi sebetulnya itu fungsi sosial media adalah mengucapkan sesuatu yang kalian anggap baik dan bagus untuk diupload. Tapi ada masalah. Satu waktu sahabat saya telepon saya, Rock, bagi duit dong. Kenapa? Instagram lu tuh gila tuh, monetisasinya tinggi sekali. Apa? Jadi ada satu Instagram pakai nama saya, dia menjual online obat kuat. Kan ajar. Laku keras. Followernya berapa? Waktu itu 500.000. Nah, mungkin sekarang udah 3 juta. Jadi orang menganggap saya jualan obat kuat itu. Padahal saya nggak perlu obat kuat. Karena masih sempurna. Jadi sekali lagi itu soalnya, tapi saya anggap oke, itulah apa namanya tuh, sakat sosial saya tuh. Sakat buat sosial media tuh.
Tapi di sini juga saya himbau mereka yang pakai nama saya, silakan pakai, tapi bagi-bagi rezekimu pada tetanggamu, bukan ke saya tuh, bagi pada tetanggamu. Karena banyak yang dapat uang dari sosial media. Saya nggak ada soal itu. Saya anggap itu sebagai sumbangan sosial. Oke. Oke. Terima kasih Bung Rocky, dan itu dia ya pertanyaan terakhir dari Keisha sendiri sebagai closing. Dan buat teman-teman yang sedang buat video bahwa tidak ada akun resmi dari Bung Rocky, jadi buat kalian yang tag di Instagram atau ngedumel kok nggak di repost gitu ya, itu karena itu bukan akun resmi dari Bung Rocky. Dulu saya punya Twitter itu. Twitter sampai tahun 2000 waktu Pak Jokowi. Jadi 2 hari sebelum Pak Jokowi dilantik sebagai presiden periode kedua, Twitter saya itu dirampok, dirusak, nggak bisa saya perbaiki lagi. Itu followernya membunuh itu 2,5 juta. Jadi sengaja dirusak oleh itu pasti buzzer segala macam itu. Waktu itu saya sebut mereka itu adalah orang yang punya IQ 200 tapi sekolah. Mungkin mereka marah, mereka rusak. Dan saya nggak perlu bikin lagi itu karena saya malas itu bikin ulang itu ya. Iya, berarti sesuai di TikTok ada itu Bang Rocky pernah menyampaikan bahwa manusia itu berbagi bukan merampas. Iya, yang merampas. Gitu ya? Ya manusia itu berbagi dan bahkan kalau saya terangkan terakhir misalnya tuh, manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia hanya mungkin jadi di atas binatang atau di bawah binatang. Kalau manusia ingin jadi di atas binatang, maka dia harus berpolitik. Karena politiklah yang akan menghasilkan keadilan. Kalau dia mau jadi di bawah binatang, jadilah koruptor. Karena binatang, kalau dia udah kenyang, dia nggak akan merampok. Koruptor, udah kenyang masih merampok. Jadi status koruptor itu di bawah binatang. Nangkap ya? Binatang nggak pernah mencuri. Bahkan kalau dia lapar, dia cukupkan itu. Koruptor, udah kenyang pun, dia masih mencuri uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.